tanak pansung isidono iponiko no persatuan. Kat. Kaisaan. Kat. Persatuan. Kaisaan. Ngaaw ko ngami music kaisaan ngami persatuan. Ba. Iko da ihosok daw di. Dari okay naman. Kita start. Jadi, kau na. Mari kita cakap. Selamat pagi kepada warga Sabah. Selamat tanggal ya. Selamat petang. Berapa sudah ini? Aduh. Kita ketawa beli. Selamat petang. Berapa sudah? Pukul 2. Okay. Lebih. Dan warga Sabah terlebih-lebih dari Pempinampang ya, kami di Tamulungungun. Nah, inilah Tamulungungun. Dan hari ini saya bersama dengan pengurusi persatuan. Bagaimana nama pengurusi persatuan dalam bahasa? Nama saya John Bonius Gintos dari Kampung Moyog Penampang. Pengurusi. Dan saya adalah pengurusi Persatuan Peniaga Tamudongon Penampang Sabah, dalam singkatan PPTDPS, dan persatuan kami ini adalah berdaftar dengan sah dengan ROS. Jadi persatuan ini sedikit sebanyak bekerja sama dengan majelis daerah untuk urus tadbir di Tamudongon waktu masa PKPP ini. Jadi untuk makluman kepada semua, terutama warga Penampang, saya sekarang berada di Tamudongon Penampang ini. Hari ini hari 3 ataupun hari Rabu. Jadi tempat ini sekarang, yang tempat kita dan saya dengan Tim Dohing Oswald duduk, adalah tempat masuk ataupun entrance kepada Tamudongon Penampang. Jadi inilah kita nampak di belakang sana para petugas daripada Jawatan Kuasa Persatuan. Kita nampak mereka memakai vest, itu tandanya mereka adalah petugas untuk mengawal kemasukan dan mengambil suhu, mengambil nama, dan memberi arahan kepada kita punya pelanggan atau pengunjung. Dan kita lihat juga pengunjung-pengunjung melalui jalan ini ke meja pendaftaran. Limpas sudah. Iya, limpas sudah. Jadi dia memula minggu lalu kan, hari 3? Ya, jadi Tamudongon ini kami mula beroperasi pada hari Rabu yang lalu, yaitu 8 hari bulan 7 2020. Hari itu adalah kami pilih selepas tamu ini dilanda banjir pada beberapa minggu yang lalu, dan kami di pihak Persatuan Tamudongon, yaitu warga tamu, sangat-sangat berterima kasih kepada Majelis Daerah Penampang dan juga YB Jenny Lasimbang, yaitu Adun Kapayan, dan Senate YB Adrian, karena telah menganjur gotong royong membersihkan kawasan tamu ini dan juga sekitar Dongon yang mana telah dilanda banjir dan banyak lumpur di kawasan tamu ini. Dan sekali lagi saya mewakili warga tamu dari Persatuan sangat-sangat berterima kasih kepada jasa-jasa kerajaan yang berpertolongan lah waktu pembersihan tamu ini. Dan selepas dibersihkan, minggu lalu kami telah mulai mengoperasi di tamu ini. Tebal kayak itu lumpur? Iya, tebal. Ada juga 2 inci lah lumpur di sekitar tamu ini. Jadi untuk makluman juga, waktu gotong royong kami itu, Majelis Daerah telah menyediakan lori lah yang membawa air dengan jentera pam tuh untuk mengepam kawasan tamu ini, terutama lumpur yang melekat di lantai Tamudongon lah. Jadi memang berterima kasih lah kepada yang pihak berkenan lah. Jadi itu 2 YB bawa itu penyapu lah, banyak. Iya, pihak di depan. Terima kasih datang. Pihak Majelis dan juga YB memang menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti penyapu, apa itu cangkul, skop, dan juga pihak Persatuan pun ada memberi pertolongan juga, membawa penyapu dan skop, cangkul lah, dan plastik segala macam yang diperlukan untuk pembersihan waktu itu. Minta maaf saya lupa datang. Oh, tidak apa Tuan. Ada kalau saya datang, ada lagi video.
Itu Oke. hari itu datang. Nah, ini hari datang pun cukup bagus Ya, juga. ya, oke. Kami di pihak persatuan juga berterima kasih kepada Tuan Usul karena sering dan memang pun rekan baik persatuan apa-apa program di tamu Tuan Usul ini yang datang bersama dengan kami maupun hari keamatan, hari Christmas, ada program-program aktivitas anjuran kerajaan. Tuan Usul senantiasa bersama dengan kami lah. Terima kasih Tuan. Tapi yang pembukaan itu sudah keluar di Daily Express pada minggu yang lalu. Dan itu tuh yang banjir yang berlaku tuh 27 dan 28 bulan yang lalu. Sampai dalam betul, sangat dalam. Tapi tidak apa-apa. Tadi kita mengalihkan kepada ahli kau yang sedang menjual. Jadi coba ceritakan siapa-siapa yang sedang dibenarkan untuk menjual keperluan rumah sekarang. Oke, di tamu dongon ini atas perbincangan dan berbicara di antara persatuan dan juga Majelis Daerah Penempang atau tamu master kita yaitu Tuan George Jim John. Tamu dongon sekarang meja yang bernomor ialah 284. Jadi setakat ini penjual yang ada di tamu dongon ini lebih kurang dalam 140 meja saja. Ini karena saranan kerajaan yang mengajak kita untuk mematuhi social distancing ataupun penjarakan di antara peniaga, dan begitu juga kepada pengunjung pihak persatuan menasihati, dan ada juga kertas-kertas yang terlekat di serta tamu ini yang mengatakan bahwa kita perlu mengikuti arahan kerajaan untuk menghapus COVID-19 ini daripada merebak terutama di tamu ini. Dan kami di Persatuan Tamu sangat-sangat berterima kasih atas arahan ini, dan kelihatan para pengunjung dan peniaga di tamu ini mereka paham dan mereka mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan lah. Jadi terima kasih kepada pengunjung semua karena mematuhi segala arahan yang dikeluarkan seperti inilah. Jadi untuk jualan-jualan yang diperbolehkan di tamu ini untuk masa sekarang ini waktu PKPP ialah hanya keperluan harian seperti hasil pertanian, hasil perikanan dan makanan-makanan, buah-buahan, sayur-sayuran. Itulah yang dibenarkan untuk dijual di kawasan tamu buat masa inilah. Ini waktu PKPP. Jadi untuk makluman semua juga, siapa yang selalu datang di tamu dongon, kalau kita lihat dulu sekeliling tamu ini penuh dengan kem-kem dan juga menjual. Tapi buat masa PKPP ini kita mematuhi arahan kerajaan yang hanya di meja saja yang dibenarkan buat masa ini. Semua penjual yang di luar itu yang masang kem belum lagi dibenarkan buat masa PKPP lah. Mungkin selepas PKPP ada kelonggaran lah daripada pihak berkuasa lah. So, sekarang ini satu masuk, tapi dua tempat keluar yang dibenarkan oleh pihak. Iya, oke. Di tamu sekarang ini untuk makluman juga pada semua yang hendak berkunjung ke tamu dongon pada hari Rabu, hari Kamis dan hari Jumaat, tempat masuk di tamu ini hanya adalah satu, dan tempat keluar kita telah dibenarkan daripada pihak berkuasa untuk membuka dua pintu jalan keluar, yaitu satu pintu jalan keluar yang menghadap terus kepada bangunan CKS dan satu lagi pintu keluar yang menghadap terus kepada bangunan Megalong atau jadi, itu kapak ataupun kapak di sebelah kapak di dekat Megalong. Itulah yang SOP yang dipatuhi di tamu dongon buat masa ini. Nah kita borak-borak lah itu. Di belakang kita ini wangi betul tuh kopi Tenom tuh, sampai tempat kami duduk nih pun macam ingat kopi-kopi sejak ini. Ya, di tamu ini kalau kita siapa yang peminat kopi Tenom, di tamu ini memang dari dulu ada kita punya para peniaga dari kaum Tionghoa atau Cina yang menjual kopi Tenom. Kedengaran di sini musik dari mesin pengisar kopi itu pun masih kedengaran, bau dari kopi pun masih dapat dicium di sini juga. Jadi sekarang ini di tamu ini bagi mereka yang ingin mencari buah-buahan, tadi saya round di kawasan tamu, kita ada nampak durian, ada nampak rambutan,
ada juga langsat sedikit saya nampak tadi, ada manggis, ada mangga wani, mangga apple. Itu sekarang ada di tamu sudah sekarang. Tapi kepada Anda yang peminat buah-buahan itu, cepat-cepat datang, takut terlepas peluang ataupun kehabisan lah. Dan tidak lupa sayur-sayur kampung lah, banyak di sini. Itu sayur-sayur kampung pun yang tanam menggunakan organik kan, kebanyakan. Kalau member-member si Tepina ini, dia punya jualan pun yang saya sanggup cakap berkualiti, tidak menggunakan banyak itu bahan kimia kan. Iya. Untuk makluman juga, untuk makluman semua, tamu ini kebanyakan penjual dia adalah yang daripada kampung-kampung, dan tanaman mereka juga kita katakan organik sebab diorang main tanam saya di kebun, di bukit, dan bawa pergi tamu. Terima kasih kepada pihak berkuasa majelis. Ya, saya sudah Jakarta. Jadi itulah tadi saya katakan, sayur-sayur yang dijual di sini terutama sekali daripada Gunung Mas, dari Togudon, dari Kampung Moyog. Semua ini dari kawasan bukit dan ditanam sendiri oleh mereka dan dipasarkan di tamu ini. Jadi itulah yang kita namakan sayur kampung. Saya sudah tes itu pisang. Memang sedap. Tiada pahit punya. Iya. Yang dia masak sendiri. Semula jadi. Ya. Pisang pun sudah masak. Jadi kepada Anda peminat-peminat, datanglah, dipersilakan datang ke Tamu Dongon ini. Jangan tidak juga takut, berat betul itu SOP itu. Ya, tidak. Selamat juga, Pak. Ya, selamat. Saya sudah duduk sini jangan lupa pakai mask ini untuk kebaikan semua. Yang penting kita masuk tamu ini ikut dia punya SOP atau peraturan. Kita masuk pakai mask dan kita cuci tangan pakai sanitizer. Sudah sedia? Tersedia yang disediakan oleh persatuan untuk digunakan pakai oleh semua pengunjung lah. Jadi itu adalah SOP yang kita patuhi lah. Ada juga, tapi ini bukan mistik kan, tapi macam recommendation saja kan. Begitu recommendation itu lupa Ustaz. Digalakkan saja. Jangan terlalu lama. Berapa? Iya. Angga 30 menit. Untuk makluman kepada para pengunjung, kita juga diberikan masa tidak begitu lama, lebih kurang 30 menit lah di dalam. Jadi Anda carilah, belilah yang keperluan utama dan dipersilakan keluar balik sebab itu adalah salah satu SOP yang kita kena patuhi supaya tidak terlampau ramai terlampau padat di dalam tamu. Yang punca utama untuk penjangkitan adalah begitu orang terlalu banyak kan. Apa itu bokurumun? Bokurumun lah. Bokurumun. Itu crowded kah? Overcrowded. Bokurumun. Kalau ada ini siapa? Bahasa apa? Melayu kah atau itu bahasa yang kebanyakan orang pakai lah. Bahasa besar. Yang penting kita paham. Bokurumun. Terima kasih kepada para pengunjung. Terima kasih, welcome. Jarak kan? Terlampau dekat. Social distancing. Oke. Jadi untuk makluman kepada semua juga, saya bagi pihak persatuan sangat berterima kasih kepada YB Daryl Lenggeng, MP Penampang. Dia juga telah datang di tamu ini pada hari pertama pembukaan tamu dan telah berjumpa dengan saya sebagai pengurus tamu. Dan kami berbincanglah mengenai dengan keadaan tamu dan banyak perkara yang telah kami bincang. Masalah dia bagaimana mengatasi masalah dan yang keperluan-keperluan di sekitar tamu. Dan saya percaya YB telah take note walaupun di dalam handphone di dalam setting the reminder. Terima kasih kami ucapkan kepada YB Daryl lah sebab dia datang berjumpa dengan kami dan mencari saya, berbincang dengan begitu lebih kurang 2 jam kami berbincang di tamu ini. Jadi itulah saya ucapkan terima kasih kepada YB lah pada sudah datang menjenguk kami di sini waktu pembukaan lah. Jadi penghujung kita punya borak-borak nih. Saya ada satu tajuk yang saya mau cerita. Ada satu produk di Nonggongon ini. Saya diberikan tahu yang dia tahu kalau betul tapi dimulakan di sini tamu Nonggongon, yaitu sayur malas. Dari kenapa dia malas? Adakah itu sayur malas mau tumbuh kah, malas dimakan kah, atau orangnya malas kah? Sayur malas. Untuk makluman kepada semua luar di sana atau dari Penampang, di Tamu Dongon ini adalah kawan-kawan kita menggelar sayur malas ini. Dia adalah sejenis sayur yang telah dipotong, dibersihkan,
dan dibungkus dan dicampur dengan dia punya campuran-campuran supaya pembeli ini dia Sedia. tinggal beli dan cuci dan terus masak. Ya. Tidak lagi perlu dia membersih, Tapi memotong. bukan sejenis sayur saja. Ya. Apa-apa sayur yang sudah sedia dipotong yang boleh, ya. Sebab bukan kita panggil dia orang malas, tapi keingat yang pekerja office itu terlebih lagi itu juru rawat dari hospital sudah penat satu kerja, dia lempas musim tamu mau cari sampai rumah potong lagi, jadi untuk menyenangkan gitu. Itu pembeli dia sudah tadi kasih sediakan. Sediakanlah. Tinggal cuci dan masak. Ya, cuci masak. Banyak jenis sayur tuh. Banyak jenis, ya. Banyak. Apa-apa yang boleh dipotong sudah dipotong. Kalau yang saya ingat-ingat, yang kami panggil sayur losun, ya itulah dia salah satu. Ubi kayu, salah satu. Ubi manis, salah satu. Yang kita panggil timadang atau tarap. Sudah potong dia punya kulit. Dia punya kulit. Banyak ini betul nangka, lah. sudah dipotong. Umbut kelapa, umbut ini polod yang dipanggil. Semua ini itulah singkatan nama sayur malas. Tapi dia orang panggil sayur malas. Saya kan beri dia nama baru sayur rajin itu, because itu yang penjual pun rajin sudah menyediakan. Dan harga dia satu bungkus di lingkungan RM2 saja ya. Harga dan sekarang ini sayur-sayur di Tamudongon pun ya, harga pun standar saja RM2, ada 1,5, kadang-kadang 3 ikat. Tapi itu sedialah kan, itu sayur malas sudah sediakan. Dia juga sediakan yang anggarkan semua dibeli. Sebab kalau tidak kena beli, dia akan rusakkan. Iya. So dia pandai. Risiko dia. Tapi biasa ini penjual sudah banyak pengalaman dan dia sudah tahu berapa dia akan sediakan itu. Jadi tetap semua kena pilih. Dia tahu sudah. Jadi sebab kita punya masa pun dia tahu. Kita macam hari Rabu ini daripada pukul 12 sampai pukul 6 petang. Tamu ini akan ditutup sudah. Jadi besoknya juga hari Kamis pukul 6 pagi sampai 6 petang. 6 to 6 hari Jumat pun sama juga pukul 6 pagi dan 6 petang. 6 a.m. to 6 p.m. Oke. 6 pagi 6 petang tamu beroperasi. Selepas itu minta maaf lah, tamu ini sudah ditutup. Ya, bukan macam dulu malam pun ada. Tidak. Oke. Sebab inilah salah satu SOP juga yang kita perlu patuhi lah. Jadi itu sejalah. Kalau yang pulang dari kerja, paksa datang sebelum pukul 6. Sebelum pukul 6 cepat-cepat datang, pergilah beli itu sayur malas supaya kau bawa pulang terus cuci masak. Terus makan. Terus makan. Dan kalau boleh yang dekat-dekat boleh jemput saya akan makan. Jadi pengka ya. Jadi penghujung ni tuan apa kata kalau kau boleh ucapkan singkat dalam bahasa Kadazan Dusun. Boleh? Kau Kadazan Dusun Ikut kono. Kopi basian dong sedap kumada sabi abi habi nakazot ya tuhun pasahir Pinampang. Kopi habi nakapajana nakikat diti kopi basian dia zo kausikan ikan-ikatan dia zo diti Tamudongon. To iti natamu ngimang da kingan diti sebah dia tamu takaw tamu Pinampang. Izaw te azaw sangohona baninega ni diti. Memang da ayhan ko da ko gumuan da tuhun Pinampang da mikat diti lah. Tia warga Tionghoa, kung nakadazan, tun pa sa hirap Pinampang punagi. Jadi manang katuhod zo kumada sa biabi to mana nakasudok pa sa kadungan, kumadagay sebagai warga peniaga da dito Tamudongon. Am konsekan ni kumada tuan usul to sasaw da bikat dete papa buzo da pason tay ka ano na pa Megano abal. Abal. Sekarang Keva TV sendiri. Nado to ko TV sendiri. Ina kabasyan. Nakalap da atay na kasi na TV sendiri na tuan. So, jadi ina pasan ko kumada do kasi kana dia juga to may katetid Tamudongon. Then I will end up with in English, yeah? Okay. Pinampang people, welcome to Tamudongon. Okay? There's no reason to be afraid, really. The risk of infection is, to me, Pinampang has been cleared of COVID for like 4 months already. But I'm very sure that we follow our SOP. It's not so difficult. It's not that difficult. A little bit of inconvenience. But so far, Pinampang has been okay. And just to remind you again,
according to the order of the authority, the tamu will have to stop at 6 p.m. On Wednesday, Thursday, and Friday. It's the closing hours that you may miss. So don't forget to come to Pinampang and buy our sayur malas. Okay. Bengka. Thank you. Okay. Thank you.